tidak disebutkan siapa suara yang apa ya. Siapa yang suara yang berseru di padang gurun. Ya, mari kita mulai. Kita coba untuk merangkai semuanya. Untuk kita coba satukan ya, cukup menarik ya. Mari kita mulai dengan siapa si pembawa berita tersebut. Pelajaran Kosabat kita sudah katakan tidak disebutkan, betul. Yesaya 40:3. Katakan apa? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau saya bisa bertanya saat ini, siapa? Siapa yang apa ya? Siapa yang akan meluruskan? Siapa yang disebutkan di sini? Siapa yang berkata seperti ini? Mungkin Anda ada yang akan angkat tangan di Zoom dan juga di live stream. Mungkin Anda akan langsung apa? Wah, itu jelas pendeta. Bagaimana jelasnya? Ya, itulah Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1-3, betul. Salah satu kegenapan kemudian daripada Yesaya 40 ayat 3 ini siapa? Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, Matius 3, 1-3 katakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dia tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Sesungguhnya, menurut Matius, dialah Yohanes Pembaptis, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Betul, ini tidak salah. Ini adalah second application. Ini apa yang aplikasi kedua, karena betul-betul Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi siapa? Mempersiapkan jalan bagi apa? Yesus dari padang gurun. Tapi coba kita lihat. Coba Anda membedakan apa perbedaan daripada Matius 3 ayat 1-3 dengan Yesaya 40 ayat 3. Apa bedanya kira-kira? Ya, sama-sama ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Matius 3 ayat 3. Di Yesaya 43 katakan apa? Persiapkanlah di padang apa? Di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi ada satu kata yang hilang. Kata apa itu? Padang gurun hilang. Oke, berikutnya. Luruskanlah jalan baginya. Tapi di Yesaya katakan apa? Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Jadi ada yang kurang itu apa ya? Yang kurang itu adalah ada suara yang berseru-seru di padang gurun, tapi di sini apa? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di mana? Di padang belantara jalan bagi Allah kita. Jadi pertanyaan, jadi ada perbedaannya adalah di mana persiapannya, ya. Di Yesaya 40 ayat 3 katakan persiapannya itu di mana? Di padang gurun. Tapi di Matius yang berseru di padang gurun. Makanya yang berseru di padang gurun itu menurut Matius adalah siapa? Yohanes. Tetapi kalau dalam Yesaya itu berbicara di mana persiapan itu. Persiapan itu dilakukan apa? Di padang gurun. Jalan untuk Tuhan itu dipersiapkan di mana? Di padang gurun. Nah, pertanyaannya ya, kalau Matius langsung melompat, tulisan Matius lompat kepada Yesaya 40 ayat 3 apa yang terjadi di kemudian, tetapi kalau Anda membaca, Anda adalah orang-orang yang mendengarkan pekabaran Yesaya ini. Pada saat dia mendengarkan, orang-orang di zaman Yesaya ataupun bahkan kemudian sekalipun di zaman daripada Babylon pada saat mereka membaca kembali 150-an tahun kemudian Yesaya, pemenuhan Yesaya 40 ayat 3 yaitu tentang apa yang akan terjadi keselamatan mereka keluar dari Babylon, siapa yang ada dalam benak mereka yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun, ya, yang di umat Tuhan di padang gurun, siapa yang sedang berteriak? Mereka tidak tahu siapa itu Yohanes Pembaptis, kan? Orang di zaman Yesaya tidak tahu Yohanes Pembaptis. Orang di zaman Babylon tidak tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Tetapi siapa yang berteriak-teriak untuk lurus supaya bangsa umat Tuhan itu lurus di padang gurun? Siapa yang berteriak? Yaitu tidak lain adalah siapa ya? Yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun itu tidak lain siapa? Musa. Musa bagi orang-orang di zaman Yesaya atau 150 tahun kemudian di zaman Babylon pada saat mereka mau keluar untuk sebagian besar kembali ke tanah perjanjian, maka yang mereka ingat itu adalah siapa? Musa. Betul, tentu saja apa yang dilakukan Yohanes tidak ada salahnya. Yohanes itu adalah pemenuhan juga. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa harus ada
Musa kedua, kalau ini Musa pertama di kitab Keluaran, Matius itu boleh dikatakan Musa kedua. Yohanes itu adalah Musa kedua. Kenapa harus diberitakan? Karena ada hal yang sama yang telah terjadi bahkan setelah. Jadi bangsa Israel, pada saat mereka keluar dari Mesir, diluruskan mereka, bengkok-bengkok mereka. Sebelum berada di padang gurun itu, di Mesir itu mereka bengkok-bengkok. Mereka tidak tahu nama Tuhan. Sampai Musa saja, Tuhan kalau waktu Musa berargumentasi dengan Tuhan untuk diutus, Musa bilang, aduh saya nggak mau gini. Kalau bangsa ini tanya siapa namamu, bagaimana saya mau bilang, dan kata lain ya. Jadi dengan kata lain banyak hal yang tidak diketahui lagi oleh umat-umat Tuhan di Mesir. Kehidupan mereka itu bengkok-bengkok, dengan kata lain. Kebudayaan adat istiadat Mesir bagaimanapun juga mereka sudah alami, itu sudah menjadi bahagian mereka selama ratusan tahun, 100 lebih tahun mereka di Mesir. Dan pada saat mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka harus apa? Diluruskan kembali. Dan begitu juga pada saat bangsa Israel, bangsa Yehuda keluar dari Babylon setelah mereka ditawan 70-an tahun di Babylon, pada saat mereka keluar, mereka juga masih bengkok sehingga harus diluruskan kembali. Dan itulah sebabnya Yohanes kemudian menjadi Musa kedua ya. Dia berseru kembali dari padang gurun ya. Dan dengan itulah kita bisa lihat hubungannya. Tapi jadi yang mempersiapkan umat Tuhan di padang gurun itu adalah Musa, ya. Musa, ya. Nah, pertanyaannya, ya. Apa yang menjadi alat untuk meluruskan, ya? Bagaimana caranya umat Tuhan di padang gurun diluruskan, ya? Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.